Silakan dijawab. Tanggal kan ada dua tanggal itu, ada tanggal 19, ada tanggal 21 kan. Silakan. Tanggal 19 malam itu Hakim yang mulia C1 sudah diserahkan. C1 sudah ya? Ya, yang itu untuk kepentingan Recon. Tetapi C2-nya belum diserahkan. C2 belum. Terus C2 diserahkan kapan? Diserahkan tanggal 20, dibawa Pak Irman tanggal 21 ke kantor KPU. Oh, tanggal 21 C2. Karena kami nggak clear. Lalu saya ingin tanyakan kembali, ketika mengambil isi berkas dalam karung itu ada pengawas di situ. Saya kebetulan hari itu yang ada siapa ya? Terlambat datang. Jadi ya, saya lihat sudah ada Pak Irmal di media center bersama dengan Panwas Kecamatan. Oh, Panwas Kecamatan. Namanya siapa? Saya kurang paham. Yang Khairul itu? Saya tidak tahu namanya. Oke. Lalu saya mau tanya nih, kemarin terlewatkan tidak ditanya. Ini C1 dan C2 ini diperintahkan oleh peraturan KPU, apa inisiatif Anda untuk dibawa ke KPU? Maksudnya KPU dalam peraturan yang diterbitkan oleh KPU. Ya, jadi ini formulir C1 ini kami susun berdasarkan peraturan KPU Kabupaten Luwu. Oh, hanya khusus KPU. Khusus nggak sering dengar saya harus dibawa ke KPU kabupaten itu. Ini hanya khusus untuk Kabupaten Luwu. Kabupaten Luwu. Kalau C2-nya? Demikian, sama. Oke. Kata saudara Pak. Oke, terima kasih yang mulia. Bisa diteruskan. Rizal, masih ada yang mau disampaikan? Cukup? Saya kira cukup. Nanti Pak ya. Sekarang saudara Tangdi Rego. Saudara pada waktu pilkada ini sebagai apa? Sebagai korjam. Sebagai apa? Koordinator kecamatan. Koordinator kecamatan apa? Koordinator apa? Saksi pasangan urut nomor 3. Begitu yang lengkap ya. Sebagai koordinator kecamatan pasangan calon nomor urut 3. Di sini saudara diminta untuk menjelaskan terhadap bagaimana ya ini ada katanya ada yang mencoblos berkali-kali. Coba dijelaskan apa yang saudara ketahui. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 18 September 2013 saya ke Desa Sinadi. Ya, pada tanggal 18 September 2013 saya ke Desa Sinadi untuk mengikuti pemilihan Bupati Luwu. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 saya tiba di situ. Saya melihat warganya di situ memilih berulang-ulang kali bersama dengan PPS dan KPPS dan anggotanya. Di TPS berapa itu? Di TPS 2. TPS 2. Siapa ketua KPPS? Ketua TPS. Ketua KPPS di situ saya tidak kenal namanya. Waktu itu ada saksi-saksi pasangan calon? Ada. Hadir semua? Hadir semua. Oke. Terus? Terus saya inisiatif sendiri untuk mengambil gambar itu. Berapa orang yang saudara lihat? Apa saudara kenal dengan orangnya? Yang mencoblos berkali-kali itu? Ada. Berapa orang? Ada 4. Siapa aja namanya? Madit Bemba, Pak Jabar, terus Sardi, Pak Nurlalo. Jam berapa dia memilih? Yang memilih
Ya, dia mencoblos itu jam berapa? Jam 9. Acara jam berapa dimulai? Saya kurang paham karena pemilihan sudah berlangsung, saya datang. Saudara datang jam 9. jam 9. Pemilihan sudah dimulai. Iya. Pada waktu itu saudara berapa lama di sana? Saya di situ berkisar 15 menit. 15 menit. Iya. Di situ saudara melihat bagaimana sistem pemanggilan, kesempatan kepada para pemilih, apa datang dipanggil namanya terus langsung baru nyoblos, atau datang bisa langsung nyoblos? Di situ ada satu yang memanggil mencoblos. Nah, terus satu ini memegang DPT Majid Bemba. Kalau memang dipanggil tidak ada datang, dia sendiri yang langsung menyoblos. Setiap warga yang dipanggil itu tidak hadir, dia yang langsung mewakili untuk menyoblos. Yang benar ya? Benar. Di situ ada sebuah pasangan saksi. Ada. Ya. Apa saksi-saksi di sana protes apa enggak? Tidak. Tidak. Kenapa? Dia katanya sudah ada kesepakatannya dari awal. Kesempatan bagaimana? Bilang kalau umpamanya ada yang tidak datang, diwakili saja. Siapa ketua KPU? Ketua TPS 2 itu siapa di sana? Abdul Rahman. Nanti dihadirkan. Abdul Rahim. Nanti diajukan sebagai saksi. Mana Abdul Rahman? Oke, nanti ada giliran saudara ya. Jadi berikan keterangan yang benar ya. Itu saudara melihat 4 orang. Itu gilirannya yang keberapa? Jadi saudara datang, waktu itu cuma 15 menit. Ya. Pas saudara datang, yang 4 orang ini udah memilih atau belum? Saya tidak tahu karena itu dia sebagai penyelenggara di situ, petugas di situ. Loh, tadi kata saudara melihat. Waktu saudara datang, saudara melihat nggak 4 orang ini sudah nyoblos? Melihat. Tapi dia petugas. Yang 2 ini petugas, yang 2 warga di situ. Setelah itu berapa lama kemudian dia nyoblos lagi? Kan saudara katakan orang ini berkali-kali nyoblosnya. Berapa jam kemudian dia nyoblos lagi? Enggak lama, mulia. Pokoknya setiap ada yang tidak datang, dia yang. Siapa aja yang dia gantikan itu siapa aja? Saya tidak. Saudara kenal nggak dengan warga di sana? Ada yang kenal, ada yang tidak. Ada yang kenal, ada yang tidak. Bagaimana saudara bisa yakin bahwa orang ini tidak datang? Saya yakin tidak datang karena setiap dipanggil tidak ada yang muncul. Itu kan baru jam 9 pagi, baru mulai. Baru mulai kan? Iya. Sampai jam berapa pelaksanaan pencoblosan? Sampai jam 10. Sampai jam 10. Cuman 1 jam. Saudara berada di sana 15 menit. Bagaimana saudara tahu itu sampai jam 10? Begini ceritanya, yang mulia. Saya datang jam 9. Saya berdiri di situ sekitar 15 menit. Nah, terus saya menuju lagi ke TPS 3. Tapi saya tidak sampai ke TPS 3 karena saya sudah ketemu dengan ibu desa. Pulang dari TPS 3 bilang di sana sudah selesai pencoblosan. Baru setengah 10. Di mana itu? Di TPS 3? TPS 3 Sinadi. Cuma setengah jam? Iya. Terus? Nah, terus itu ibu desanya balik ke TPS 2. Saya ikuti lagi ke sana. Sampai di sana saya lihat ibu desa berdiri di belakang bilik, di mana ada warga yang sedang mencoblos. Saya sensitif lagi, ambil gambarnya. Sudah itu keluar dari TPS 2, dia menuju lagi ke TPS 1. Setelah tiba di sana, saya tiba di sana, pencoblosan sudah selesai. Yang saya dapati hanya masih ada sisa kartu suara yang tinggal 6. Katanya dia mau bagi untuk dia kandidat.
Bagaimana saudara bisa tahu ada tinggal sisa suara? Apa saudara boleh masuk ke dalam? Itu kan dia perebutkan orang di situ, warga di situ di TPS 1. Terus? Nah, terus dia mau bayar katanya ke dia kandidat. Tapi di situ saya beradu mulut sama ibu desa. Bilang itu tidak usah ditusuk. Dari TPS 2 ke TPS 3 berapa jaraknya? 1 kilo 1 kilo. Saudara naik pakai apa? pakai motor. Pakai motor. Jam berapa saudara meninggalkan TPS 2 menuju TPS 3? Sekitar jam 9.15. Berapa lama jaraknya? Berapa lama jarak tempuhnya? Palingan 10 menit. 10 menit. Iya. Berapa lama saudara di TPS 3? Saya tidak sampai ke sana. Loh, tadi ke TPS 3 ke Iya. desa. Begini yang mulia, tadi kan saya bilang saya ke TPS 3 tapi saya tidak sampai ke sana. Oh, sampai mana itu? Cuma tengah jalan karena saya sudah ketemu dengan ibu desa. Terus? Nah, terus itu ibu desanya balik lagi ke TPS 2. Saya ikuti ke situ lagi. Ibu desanya naik apa? Naik motor. Naik motor Dibonceng juga? sama anggotanya. Oh, kamu kembali lagi bersama-sama dengan ibu desa. Saya ikuti lagi ke TPS 2. Oke. Sampai di situ ada barangkali sekitar 10 menit. Menuju lagi ke TPS 1. Sampai TPS 1. Dari TPS 2 ke TPS 1 berapa lama? Kalau saya naik motor sekitar 15 menit lah. 15 menit. Pulang pergi berarti 30 menit. Saudara berapa lama di TPS 1? Di TPS 1 sekitar setengah jam. Setengah jam? Oke. Coba saudara hitung waktunya. Dari TPS 2 ke TPS 3 mondar-mandir 10 menit, 10 menit, 20 menit. Dari TPS 2 ke TPS 1 15 menit, 15 menit. Ada berapa lama? Bagaimana mungkin saudara jam 10 sudah sampai lagi di sana? Ya, udah cukup, ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Setelah itu tiba di TPS 1 saya adu mulut di situ sama ibu desa. Bilang ini kartu suara yang tinggal tidak usah dibagi. Karena ini adalah sebuah pelanggaran. Oke, terus? Tapi ibu desa bilang kalau ada kesepakatannya orang jangan bikin masuki. Nah, terus saya tekankan lagi sama saksi TPS nomor urut 3 bilang itu tidak usah ditusuk karena itu sebuah pelanggaran besar. Akhirnya? Nah, akhirnya dia lakukan. Masih dia lanjutkan. Dia Siapa laksanakan. yang melakukan siapa? Sama petugas-petugas yang ada di situ. Siapa? Petugas KPPS sama saksi yang melakukan. Saksi pasangan calon ada di sana semua kan? Ada semua. Tapi nggak ada yang keberatan. Enggak ada. Ada lagi? Nah, sudah itu saya balik lagi ke TPS 2 untuk mengikuti perhitungan suara. Siapa yang menang di TPS 2 itu? Pasang nomor 2. Pasang nomor 2. Itu berapa suaranya? Wajib pilih di situ 144. Tapi yang merantau cuma 1. Nah, terus pasangan nomor urut 1 11, nomor 2, nomor urut 3 11 juga. Sisanya itu nomor 2 semua. Jam berapa itu? Selesai penghitungan suara jam 11.30. Jam 11.30. Tadi saudara katakan jam 10 udah selesai. Iya, selesai mencoba. Pemilihannya selesai. Gimana coba jelaskan kaitannya? Tidak. Jam apa namanya? Pada di TPS 1 selesai pencoblosan jam 10. Oke. Sudah itu saya balik lagi ke TPS 2. Iya, di TPS 2 katanya 1 jam. Sampai di sana mulai pencoblosan penghitungan suara di sana jam 10. Selesai setengah 12. Coba kamu bicaranya tuh yang ini ya, yang lurus ya. Jangan bolak-balik. Coba pikirkan yang baik. Kalau masih belum, coba nanti kamu diberikan kesempatan lagi. Pikirkan dulu jamnya itu urutannya. Ini jamnya udah kemana-mana. Ini habis waktu kita. Ya, nanti saya kasih kesempatan lagi. Sekarang
Ustadz Taslim. Saudara Taslim, waktu itu sebagai apa posisinya? Saya sebagai saksi pasangan nomor 3. Nomor 3 ya. Ya, betul. Pada tanggal 18 September, saksi menerima laporan dari Tangdi Renggo kalau ada masalah di Desa Sinaji. Apa betul? Iya betul Yang Mulia. Apa? Coba ceritakan. Saya ada di Desa Kena Utara pada tanggal 18 September. Dan setelah ada kejadian, saya ditelepon oleh saudara Tangdi Renggo bahwa ada masalah di Desa Senaji. Maka kami mengambil kesimpulan untuk bertemu di rumahnya dan membuat laporan. Tanggal 19 secara resmi kami bersama Pak Tangdi Renggo bersama-sama ke Panwascam untuk melaporkan. Apa kejadian apa yang dilaporkan? Yang kami laporkan masalah kejadian yang ada di Desa Senaji. Apa tentang hasil rekaman itu. Kemudian tanggal 20 hasil rekaman itu saya bawa ke pasangan nomor urut 3 dan saya menelpon Panwascam bahwa apakah laporan itu sudah disampaikan ke Panwaslu, tapi dia bilang belum sampai karena ini waktunya sudah malam. Panwascamnya siapa yang saudara hubungi? Pak Sanusi, Pak Sunusi, Ya. Ketua Panwas Kecamatan Bastem. Kemudian Yang Mulia, pada saat pencoblosan di Kana Utara, saya menuju ke TPS 4, di mana TPS itu berdekatan dengan masjid. Di sana saya melihat semen. Lalu saya tanya imam desanya, kenapa ini semen ada di sini tidak dikasih masuk dalam? Kalau ini sumbangan dari paslon nomor urut 2 lewat kepala sekolah yang namanya Ibu Nurmiati, dan diharapkan dengan adanya bantuan ini kita bisa membantu sepenuhnya kepada pasangan nomor urut 2, dan ternyata setelah penghitungan nomor 2 yang unggul telak. Itu semen berapa banyak? Perhitungan suara di situ kurang lebih Semennya ada berapa? semen ada 20 sak. 20 sak. Itu Ya. dibagikan ke siapa aja? Ke masjid, ditampung di salah satu masjid karena itu memang mungkin ditujukan kepada pembangunan masjid. Oh, pembangunan masjid. Iya. Tapi bukan untuk masyarakat. Bukan. Oke, terus? Ya. Terus kejadian yang sama yang saya mau sampaikan, adanya kepala sekolah yang seharusnya memilih di TPS 1 Desa Kana Utara, tetapi karena dilihat dia mampu mempengaruhi orang di TPS 2, maka dia dikasih surat pindah untuk memilih di sana. Ternyata pemilihan di sana paslon nomor urut 2 juga menang telak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Yang Mulia. Iya. Bagaimana saudara bisa yakin bahwa bisa mempengaruhi? Kita bisa yakin mempengaruhi karena memang diarahkan ke sana. Bagaimana saudara tahu diarahkannya? Setelah tiba di sana, ada salah satu saksi dari pasangan nomor 1 berdebat bahwa kamu seharusnya di TPS 1, tapi kenapa ada di sini? Dia bilang, saya sudah dapat surat Mandat. surat mandat yang diberikan oleh kepala desa. Artinya kepala desa yang arahkan kemari. Tapi saudara dengar langsung bahwa ada pemilih yang dipengaruhi? Saya berbicara langsung dengan saksi pasangan nomor urut 1. Enggak, yang saya tanya dengar pemilih? Tidak Yang Mulia. Tidak ya. Jadi saya tanya nih, ada kepala sekolah ya, yang seharusnya nyoblos di TPS berapa? Tadi? Ya Pak Yang Mulia. Tadi seharusnya dia nyoblos di TPS berapa? Seharusnya menyoblos di TPS 1.
itu di DPT TPS 1 dia terdaftar di situ. Iya, dia terdaftar. Terus kemudian dia nyoblos di TPS 2. Iya. Untuk pindah itu ada surat keterangan apa? Saya tanya karena di situ katanya berdebat, tapi dia bilang sudah ada mandat dikasih untuk pindah memilih di TPS 2. Tadi dia pindah lalu berdebat, akhirnya dia nyoblos di TPS 2. Iya, akhirnya jadi juga memilih. Jam berapa dia nyoblosnya? Saya tidak memahami jam berapa, tapi saya sebagai koordinator kecamatan mendapat laporan sebelum jam 12 sudah selesai semua perhitungan. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah tahu Anda kepala sekolah nyoblos di TPS 2 itu jam berapa? Saya tidak. Pagi benar kira-kira? Tidak tahu ya? Yang jelas tidak sampai jam 12 sudah selesai. Sudah selesai. Ya. Tapi dia nyoblos juga di TPS 1? Tidak. Ada lagi mau disampaikan? Saya kira cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih ya. Ya. Saudara Dr. Andes Siming. Oh, enggak ada.